Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada tanggal 22 Februari 2023, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 ini merupakan aturan baru yang mencabut Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pelindungan pekerja migran Indonesia melalui program jaminan sosial. Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 ini mengakomodir 3 program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua atau JHT. Yang mana JHT merupakan opsional yang dapat dipilih oleh pekerja migran Indonesia. Melalui ketiga program ini diharapkan PMI bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang utuh mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Substansi Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 disusun sesuai dengan kondisi yang sering dihadapi PMI. Penyesuaian manfaat dengan PP 82/2019 dan mempertimbangkan masukan-masukan dari kementerian lembaga terkait, organisasi pemerhati PMI dan perusahaan penempatan PMI serta stakeholders lainnya. Yang ingin kami tekankan dari penerbitan aturan baru ini adalah iuran tetap, manfaat meningkat. Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tidak ada kenaikan alias tetap, yakni sebesar Rp370.000 untuk perjanjian kerja selama 24 bulan. Rinciannya, iuran sebelum bekerja sebesar Rp37.500, sementara iuran selama dan setelah bekerja yaitu kalau 6 bulan sebesar Rp108.000, 12 bulan sebesar Rp189.000, dan untuk 24 bulan sebesar Rp332.500. Adapun perpanjangan atau kelebihan jangka waktu perjanjian kerja sebesar Rp13.500 setiap bulannya. Begitu juga dengan iuran CHT tetap sesuai dengan pilihan calon pekerja migran Indonesia antara Rp50.000 sampai Rp600.000. Sementara itu, manfaat program jaminan sosial bertambah menjadi 21 resiko. Lebih banyak dibandingkan dengan Permenaker 18/2018 yang hanya sebanyak 14 resiko. Dari 21 resiko terdapat 7 manfaat baru. 1. Bantuan uang bagi CPMI atau PMI yang terbukti mengalami pemerkosaan sebesar Rp50 juta. 2. Risiko yang terjadi ketika PMI dipindah ke tempat kerja lain tidak sesuai dengan perjanjian penempatan sebesar Rp25 juta dan penggantian biaya tiket pesawat udara kelas ekonomi dan transportasi dari debarkasi sampai ke daerah asal maksimal Rp15 juta. 3. Penggantian alat bantu dengar dengan besaran maksimal Rp2.500.000. 4. Penggantian biaya kacamata besarannya maksimal Rp1 juta. 5. Home care besarannya paling lama 1 tahun dengan biaya maksimal Rp20 juta. 6. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan di negara tujuan penempatan akibat kecelakaan kerja dengan besaran Rp50 juta. Yang ketujuh, bantuan PHK sepihak bukan akibat kecelakaan kerja besarannya Rp1.500.000. Selain penambahan manfaat baru, terdapat 10 penambahan nilai manfaat. Yang pertama, resiko meninggal dunia untuk JKM masa sebelum bekerja dan setelah bekerja yang semula Rp24 juta menjadi Rp42 juta. Yang kedua,
resiko kecelakaan berupa santunan cacat total tetap terdapat penambahan untuk santunan berkala yang semula Rp4.800.000 menjadi Rp12 juta. Yang ketiga, resiko gagal berangkat berupa bantuan uang yang semula sebesar Rp7.500.000 menjadi Rp10 juta. Yang keempat, resiko gagal ditempatkan yang semula berupa bantuan penggantian biaya tiket pesawat udara kelas ekonomi maksimal Rp10 juta menjadi penggantian biaya tiket pesawat udara kelas ekonomi dan transportasi dari debarkasi sampai ke daerah asal maksimal Rp15 juta. Yang kelima, resiko PHK akibat kecelakaan kerja semula dengan masa kerja 12 bulan sampai dengan kurang dari 18 bulan sebesar Rp4 juta dan masa kerja 18 bulan sampai dengan 3 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir sebesar Rp5 juta menjadi masa kerja 12 bulan atau lebih sampai dengan 1 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir sebesar Rp5 juta. Yang keenam, resiko pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah yang semula penggantian biaya tiket pesawat udara kelas ekonomi maksimal 10 juta menjadi penggantian biaya tiket pesawat udara kelas ekonomi dan transportasi dari debarkasi sampai ke daerah asal maksimal Rp15 juta. Yang ketujuh, resiko pemulangan pekerja migran Indonesia yang mengalami kecelakaan pekerja dengan kondisi tidak meninggal dunia yang semula penggantian biaya tiket pesawat udara kelas ekonomi maksimal 10 juta menjadi penggantian biaya tiket pesawat udara kelas ekonomi dan transportasi dari debarkasi sampai ke daerah asal maksimal Rp15 juta. Yang kedelapan, beasiswa anak untuk program JKK dan program JKM. Untuk anak TK yang semula sebesar Rp1.200.000 per tahun menjadi Rp1.500.000 per orang per tahun untuk maksimal 2 tahun. Untuk anak SD atau sederajat yang semula sebesar Rp1.200.000 per tahun menjadi Rp1.500.000 per orang per tahun untuk maksimal 6 tahun. Untuk anak SLTP atau sederajat yang semula sebesar Rp1.800.000 per tahun menjadi Rp2 juta per orang per tahun maksimal 3 tahun. Untuk anak SLTA atau sederajat yang semula sebesar Rp2.400.000 per tahun menjadi Rp3 juta per orang per tahun maksimal 3 tahun. Dan untuk anak perguruan tinggi atau pelatihan kerja yang semula sebesar Rp3 juta per tahun menjadi Rp12 juta per orang per tahun untuk maksimal 4 tahun. Yang kesembilan, penggantian biaya pengangkutan bagi pekerja migran Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja untuk angkutan darat sungai atau danau yang semula sebesar Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Angkutan laut yang semula maksimal Rp1.500.000 menjadi Rp2 juta dan angkutan udara yang semula maksimal Rp2.500.000 menjadi Rp10 juta. Yang ke-10, penggantian gigi tiruan yang semula maksimal Rp3 juta menjadi Rp5 juta. Melalui pengaturan baru ini, semoga pelindungan sosial bagi pekerja migran kita menjadi semakin optimal, sehingga teman-teman PMI dapat bekerja dengan tenang, aman, dan memiliki jaminan sosial yang memadai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.